WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam Insap Inspirasi Sabda Gereja Katolik Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Pada hari ini, bacaan liturgi kita Rabu 23 Februari 2022, hari biasa, pekan biasa yang ke-7. Injil Markus hari ini diambil dari bab 9 ayat 38 sampai 40. Saya bacakan Injilnya. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, Injil yang tadi mengingatkan kita untuk tetap mengasihi orang-orang lain. Yohanes berkata kepada Yesus, ingin melarang bahwa orang-orang di kelompok kita yang mengatasnamakan Yesus, yang membuat mujizat, itu dilarang. Tetapi Yesus mengatakan, biarlah mereka seperti itu, karena mereka tidak akan mampu untuk mengumpat Yesus sendiri. Apa yang kita petik dari pelajaran kisah ini? Kita ingat bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk kita semata, tetapi Yesus datang ke dunia untuk semua orang, untuk seisi dunia ini. Yesus tidak pernah memilih kelompok orang, tetapi Yesus datang untuk kita semua. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 44, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Bahkan dengan ekstrim, Yesus mengatakan kita harus mampu mengasihi dan mengampuni, bahkan mendoakan orang yang memusuhi kita. Puncak daripada Yesus mengasihi kita ada pada saat Yesus merentang di kayu salib. Dosa-dosa kita ditebus oleh Yesus, dan kita semua mendapat penebusan karena cinta kasih-Nya kepada kita semua. Bapak, Ibu yang terkasih, bahkan Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Pada bacaan tadi, Yesus telah melarang untuk kita mencegah orang yang berbuat mujizat dengan nama Yesus. Kalau kita ingat kepada waktu kita mengalami pembaptisan, saat dibaptis, Romo atau yang membaptis kita selalu mengatakan, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Dalam nama Putra, Putra adalah anak dari Bapa, yaitu Yesus sendiri. Kalau kita tahu bahwa banyak romo di antara kita, pendeta saudara-saudara kita yang mampu mengusir roh-roh jahat, tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi mengandalkan dari kekuatan Yesus. Dalam nama Yesus mereka berbuat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita semakin dikuatkan pada saat Yesus terentang di kayu salib. Yesus menjelang wafatnya sempat berkata, seperti apa yang disebutkan di dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Orang-orang Romawi
yang telah ikut menyiksa Yesus. Bahkan Yesus sudah sekarat dengan lambung yang ada, telah luka, mengeluarkan air dan darah. Tetapi Yesus masih mohon kepada Bapa untuk mengampuni mereka. Betapa dahsyat kasih Yesus kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita mohon berkat kepada Allah agar hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah dan hidup kita sendiri menjadikan berkat bagi sesama kita. Terima kasih, jaga kesehatan, berkah dalam.